Nah, di sesi ini kita akan belajar tentang seri 7 berikutnya yang disebut seri Matrai. Kita sering menyebutnya matrai, tetapi bahasa Indonesia yang tepat adalah meterai, bukan matrai ya. Nah, mari kita ingat mengapa di kitab Wahyu banyak pelajaran dikaitkan dengan angka 7. Masih ingat ya? Tuhan selalu bekerja dengan pola yang sudah baku. Tidak ada orang yang menyangkal bahwa 1 minggu 7 hari. Saya harap nanti PDF ini bisa di-share ya. Tapi sekarang dapat kalian catat di buklet bahwa tidak ada hari yang punya nama kecuali 1. Hari apa itu? Hari ke-7. Hari ke-7. Diberi nama apa? Sabat, artinya apa arti sabat? Berhenti. Tuhan sudah menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 dan dia berhenti pada hari ke-7. Makanya satu-satunya hari yang ada nama itu adalah hari Sabtu. Sabtu itu artinya sabat, sabat itu artinya berhenti. Hari yang kita ketahui, minggu itu hari pertama, hari Ehad. Itu bukan nama. Hari pertama. Ya, bukan kardinal tapi ordinal. Hari kedua, Senini. Hari ketiga, Selisih. Hari keempat, Rebi'i. Hari kelima, Kamisi. Nah, sekarang kan hari ke-6, Hasisi. Manusia diciptakan pada hari ke-6 dan manusia itu puncak dari ciptaan Tuhan. Apex of God creation. Hari ke-7 baru diberi nama Sabat. Itu Sabat ciptaan lama. Nah, kita sudah belajar kitab Wahyu. Jangan lupa diktat kalian ini setelah kalian bawa pulang dibaca ya. Saya sudah katakan saya belajar kitab Wahyu itu sudah 30 tahun. Terus belajar. Karena kitab ini paling menarik ya menurut saya. Mengatakan kepada kita mengapa dunia seperti sekarang ini. Kita sudah belajar prolog, kemudian Yohanes yang sudah usianya hampir 100 tahun. Dia dibuang ke Pulau Patmos. Setelah dia di Pulau Patmos, baru dia diberi ya kitab Wahyu tentang akhir zaman. Tuhan selalu punya planning. Makanya doa Bapa kami itu bukanlah jadilah kehendakmu, tapi rencanamu dilaksanakan. Thy will be done. Oleh siapa? Oleh malaikat di sorga, oleh kita yang percaya Yesus. Bahkan orang tidak percaya pun selalu melakukan kehendak Tuhan. Yang disebut permisif. Tuhan izinkan manusia berdosa, tapi kalau tidak mau bertobat, dia akan panis ke dalam neraka. Semuanya dalam koridor kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Nah, Yohanes kalau kamu lihat di Injil Yohanes, dia sama sekali tidak menulis tentang kedatangan Yesus kedua kali. Matius menulis pasal 24 25, Markus pasal 13 menulis, ya Lukas pasal 21 menulis tentang akhir zaman, tetapi Injil Yohanes sama sekali tidak ada. Karena Yesus tidak menyuruh dia menulis tentang akhir zaman di dalam Injil Yohanes. Karena Yesus punya rencana pada saat dia sudah hampir mati, usianya hampir 100 tahun, dia dibuang ke Pulau Patmos. Nanti kita lihat ya Pulau Patmosnya. Sekarang sudah menjadi daerah wisata di daerah Turki. Kemudian kita sudah belajar tentang 7 gereja. Apa itu gereja? Nanti akan diulanginya. Gereja itu adalah orang yang percaya loh. Bukan gedungnya. Gedung hanya tempat kita bertemu. Gereja ada di surga, gereja ada di bumi, gereja ada di seluruh dunia. Didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, di mata Tuhan, kalau kamu bisa membawa teman kamu percaya Yesus,
Itu lebih daripada kamu beruntung mendapatkan seluruh Indonesia, mendapatkan seluruh dunia. Karena satu jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Ya, kamu tahu nggak siapa yang pernah punya seluruh dunia ini? Orang paling kaya di Indonesia kadang-kadang dia dikalahkan oleh Prayogo. Ya, dari Kalimantan Barat ya, Prayogo ya. Bosnya Jarum. Usia 86 dia sudah meninggal. Hartanya itu begitu banyak ya. Dengan ukuran triliun. Dia punya BCA dan dia punya banyak usaha. Termasuk kelapa sawit. Nah, ada nggak satu keluarga yang pernah punya seluruh dunia? Ada tidak? Ada. Keluarga siapa? Keluarga Nuh. Begitu Nuh keluar dari bahtera, dia punya istri, dia punya 3 anak atau 3 putra, 3 menantu, 8 orang. Seluruh dunia miliknya Nuh dan keluarga. Kamu tanya pada Nuh, Nuh, Pulau Kalimantan punya siapa Nuh? Punya saya lah. Pulau Amerika punya siapa? Punya saya. Tapi kamu tahu kan, yang lebih berharga dari bumi ini adalah kamu. Adalah siapa? Kamu. Kenapa? Waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang sampai sekarang kita tidak tahu berapa besar langit. Karena setiap orang bilang langit itu besarnya sekian tahun cahaya. Besok ada lagi ahli menemukan teleskop yang lebih kuat. Oh enggak. Salah kamu. Langit itu tidak sampai di situ batasnya, lebih jauh lagi. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam waktu berapa hari tadi? 6 hari kan? Sedangkan untuk menyelamatkan saya dan kamu dari dosa, Yesus harus menjelma menjadi manusia 33,5 tahun loh. Berat mana menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan menebus dosa kamu. Dia rela disalib. Kalau dia tidak disalib, kita harus dibuang semuanya ke neraka. Itu yang diinginkan oleh setan. Ya. Semua orang kalau boleh masuk neraka. Kalau Tuhan dia ingin semua kita percaya Yesus dan dibawa masuk surga. Tidak ada orang yang bisa membawa orang masuk surga karena tidak ada manusia yang pernah ke surga. Semua pencipta agama tidak pernah ke surga. Orang paling kaya di dunia Elon Musk. Dia mau membuat apa? Tur kemana? Planet Mars. Kalau kamu punya uang boleh daftar ya ke Elon Musk. Pergi ke Mars aja boleh dikatakan tidak mungkin. Apalagi ke surga. Lucu kan manusia buat agama. Oh kamu buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Mudah-mudahan bisa ke surga. Begitu mati bukan ke surga, ke neraka. Itu tipuan iblis yang paling menipu. Namanya agama. Agama pertama siapa yang bikin? Orang namanya Kain. Namanya siapa? Kain. Adam sebagai nenek moyang semua manusia, sebelum diusir dari Taman Eden, dia dipesan, kalau kamu mau selamat, kamu harus lahirkan anak. Nanti ada satu keturunanmu akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Itu tentang Yesus. Jadi sebelum Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka dibuatkan pakaian dari kulit binatang. Karena Adam membuat cawat. Ya, dengan apa? Daun pohon ara yang cepat sekali layu. Tuhan dengan terpaksa menyembelih seekor anak domba, kulitnya diambil, dibikinkan pakaian untuk Adam dan Hawa. Kamu lihat kan? Hanya manusia yang berpakaian kan? Kenapa binatang tidak? Ya kan?
Kalau kamu punya otak, kamu harus percaya Alkitab. Satu-satunya yang benar. Kalau yang lain itu bisa bohong, bisa benar. Nah, jadi kalau kita lihat, gereja itu sudah saya katakan adalah orang yang berdosa dipanggil keluar dengan Injil dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, daripada mengikut iblis menjadi mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ada 7 gereja. Kita akan review secara sekilas karena gereja itu adalah kamu dan saya. Ya, bukan gedungnya ya, gedungnya hanya tempat kita bertemu. Nah, sudah ingat ada berapa gereja? Walaupun lebih banyak daripada 7, tapi dipilih 7. Singkatannya ESPTSFL. E, Efesus, Smyrna. P, Pergamus. T, Tiatira. S, Sardis. F, Philadelphia. Dan Laodikia. Laodikia ini dekat dengan Kolose. Kolose. Nah, ini Pulau Patmos. Kemarin sudah kita lihat sebentar. Sekarang menjadi pulau wisata. Ya, Patmos dekat mana? Dekat Turki. Pulau yang kecil. Kenapa Yohanes berada di sini? Karena dia dibuang. Nah, kenapa 7 gereja? Karena di dalam bait Allah ada lampu di sebelah kiri dengan 7 cabang. Kenapa 7 cabang? Karena melambangkan Allah Roh Kudus. Roh Kudus. Kemudian ini ya, Roh Kudus. Cabangnya, masih ingat? Hikmat pengertian, nasihat keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya pasal 11. Semua Tuhan buat dengan khusus ya, tidak dengan sembarangan. Lanjut. Pulau Patmos ada di sini. Ini Turki. Ini Turki, ini Yunani, ini ibu kota Yunani, Athena. Jadi Tuhan mengirim surat kepada 7 gereja secara sistematis. Secara apa? Dia bekerja selalu secara sistematis. Yang pertama Efesus, searah jarum jam. Searah apa? Searah apa? Kamu lihat ya, kalau kamu naik motor ya, motor tuh berputar searah jarum jam untuk maju ya. Karena kita berada di kiri jalan. Dan kamu tahu ada satu ayat, tolong dicatat, Roma 8:28. Roma 8:28, apa isinya? Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk orang yang mengasihi Dia. Ingat ya, kamu lihat ondir-ondir motor, ada nggak yang bergerak berlawanan arah dengan ini? Ada nggak? Saya tanya, siapa yang sudah bisa naik motor? Ada tidak yang bergerak melawan arahnya ini? Tidak ada. Kamu tahu tidak ada berapa ondir-ondir motor? Kamu tahu nggak apa beda mobil listrik dengan mobil bensin? Kenapa Jepang nggak mau buat mobil listrik? Ya kan? Kenapa China yang buat? Ya. Kamu tahu mobil biasa itu sekitar 300 lebih spare partnya. Mobil listrik spare partnya katanya tidak sampai 100. Jadi kalau Jepang beralih ke mobil listrik, pabrik spare part di Jepang tuh tutup, bangkrut mereka. Makanya Jepang tidak ada kamu lihat Toyota mobil listrik, hibrida ada kan? Betul nggak? Nah, jadi kita lihat ya, seluruh spare part bergerak dengan arah yang sama untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi kalau kamu percaya Yesus, walaupun yang terjadi itu tidak berkenan pada kita, tapi itu ada gunanya. Kemarin karena mobil gereja bensinnya sudah 2 bar, saya pulang, saya antri bensin di mana tahu nggak? Di depan, bukan di depan, di samping Kodam. Antrinya panjang. Dari saya pulang 4:20 kira-kira sampai di situ, selesainya tuh 2 jam kemudian. Dan mobil itu AC-nya rusak, sangat panas. Tapi
Saya pikir pasti ada baiknya. Tadi pagi saya pergi menjemput 2 anak sekolah minggu untuk ikut sal. Wah, lebih parah lagi mengantri sepeda motor. Dan panas kan sekarang kan. Kalau kemarin saya antrinya sore. Panas atau lebih dingin? Lebih dingin kan. Segala sesuatu yang terjadi dengan kita itu sudah Tuhan atur untuk kebaikan kita. Pikiran saya kedua. Di sini dingin kan? Tapi kemarin sore ada sedikit problem teknik, di belakang agak panas karena sinar matahari masuk dari kaca. Dan setelah kita merasakan dingin, tiba-tiba kita keluar menjadi panas. Itu mengingatkan kita apa? Jangan sampai tidak percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, masuk kemana? Ke neraka, di mana panasnya tidak pernah habis. Ingat ya, jadi tidak ada cara lain. Kita semua di ruangan ini harus ya percaya Tuhan Yesus. Nah, kita lihat Tuhan bekerja secara sistematis. Searah jarum jam. ES, PTS, FL. Nah, ini daerahnya ya, Turki ya. Ya, kalau kalian sudah besar, sudah bekerja, sudah punya uang, ya bisa pergi ke daerah ini. Semua tinggal puing, nggak ada lagi itu. Nah, sekarang saya sudah WA ya. Gereja itu diberi deskripsi oleh Yesus. Kalian semua nih ada deskripsinya. Deskripsinya apa? Oh, kamu. Saya umpama saja, Septian yang di sebelah kiri. Kamu tekun, kamu sabar, kamu menolak ajaran palsu. Terus di sini, ya, earnest. Earnest itu bahasa Indonesianya tulus. Earnest artinya apa? Tulus. Ya, kalau nama orang itu tulus, Inggrisnya earnest. Nah, earnest setia dalam penderitaan dan kemiskinan. Sifat kita kan? Kemudian, ya. Walaupun ya kamu tinggal di tempat yang sangat berdosa, kamu bagaimana? Ya, jangan kompromi. Kamu punya kasih, kamu punya iman, kamu punya pelayanan yang meningkat. Jadi begini loh, setelah pulang camp, untuk yang sudah bergereja, khususnya gereja kita, melayani Tuhan. Kemudian apalagi karakter ya gereja? Gereja di Philadelphia, walaupun kekuatannya kecil, dia mau menuruti firman Tuhan. Ya, sifat kita kan, walaupun ini nama tempat ya, tapi sebenarnya ini melukiskan orang-orang yang ada di gereja lokal itu. Ada 2 gereja yang tidak ada celahnya. Ya, bukan berarti mereka tanpa dosa dan sempurna, bukan. Smyrna dan Philadelphia. Ada 1 gereja tidak ada sifat baiknya, gereja Laodikia. Kemudian setiap kita ada nasihat, ada apa? Ada nasihat. Jadi kalau kamu jadi orang, kalau kamu mendapatkan nasihat, itu bagus loh. Artinya Tuhan ingin kamu maju. Ya, jangan sampai kita dinasihati malah kita marah. Ya, kalau kita bertobat, melakukan pekerjaan semula, tidak takut menderita sampai mati, kemudian terus berpegang pada apa yang sudah disampaikan Yesus, kemudian ya bangunkanlah kekuatan yang masih sisa. Ini penting yuk. Kalau kamu ya sudah merasa mau menyerah, masih ada kekuatan, jangan sampai menyerah, loncat bangun, berjalan maju. Ya kan, kadang-kadang kita malas ya, tiduran ya. Harus cepat bangun, kerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Peganglah apa yang masih ada padamu. Nah, kemudian gereja yang tidak ada pujiannya dicela. Belilah emas murni, belilah minyak mata. Kemudian jangan dingin, jangan tidak dingin, tidak panas, jadilah orang yang panas. Ya. Nah, kemudian siapa menang diberikan pohon kehidupan, mahkota kehidupan, akan diberikan nama baru, akan berkuasa atas bangsa-bangsa, akan berpakaian putih, dan namanya tetap dalam kitab kehidupan, menjadi tiang di rumah Allah, dan duduk bersama Yesus di atas tahtanya. Itulah gereja. Ya. Ini lampunya ya. Apa namanya? Menorah.
Gereja Efesus sudah tinggal puing. Kemarin sudah saya jelaskan. Ini amphitheater. Kapasitasnya 25.000 orang. Terbesar di dunia di zaman itu. Ruang ini dirancang untuk 200 kursi. Ya, tidak ada meja ya. Kalau sekarang itu meja kursi, kamu dianggap sebagai VIP. Apa? Kenapa VIP? Ada kursinya, ada mejanya loh. Kalau kamu sewa hotel, satu hari mungkin harus 250.000 satu orang. Mendapatkan tempat yang ada AC, ada kursinya, ada mejanya. Untuk duduk kita meeting. Sangat-sangat mahal. Nah, jadi kamu harus menghargai camp ini ya. Walaupun kita tidak mengeluarkan biaya, sudah ada orang mengeluarkan biayanya untuk kita. Dan kita bersyukur tempat ini siap sebelum camp dimulai. Ya, sehingga ada tempat bermalam, ada kantinnya, ada chapelnya. Ya, kita yang pertama kali menggunakan ya untuk belajar firman Tuhan. Ini amphitheater ya. Kalau yang pernah ke Kucing, di Kucing ada amphitheater terbuka. Oke, amphitheater itu setengah lingkaran. Kalau oval begini, itu namanya apa? Tempat gelanggang gladiator. Ya, Roma itu paling hebat membangun ya. Selanjutnya ini kota apa? Smyrna. Ini bekas kotanya yang lama. Ini ada kota yang baru. Namanya juga sudah berubah. Seperti Philadelphia. Namanya sekarang itu Ala Sehir. Di Turki. Turki ini satu negara yang mengganti nama ya. Dulu namanya Turki, nggak mau namanya Turki karena Turki itu tiap akhir tahun di Amerika disembelih jadi apa? Thanksgiving dinner, ayam Turki. Jadi mereka bilang nggak mau lagi nama Turki ditambah jadi apa? Turkiye. Ya ini Philadelphia sekarang namanya berubah menjadi apa? Ala Sehir. Sudah runtuh semuanya. Jadi gereja itu apa? Orangnya apa? Oh, orangnya. Bukan tempatnya. Nah, Laodikia, gereja yang suam-suam kuku, ini Laodikia. Nah, Laodikia itu dekat dengan Kolose. Dekat apa? Dengan Kolose. Jadi sifat-sifat ini ya harus kamu ingat terus ya ini. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke apa yang akan terjadi setelah itu. Tolong dicatat. Wahyu pasal 4 sampai selesai itu belum terjadi. Ya, belum terjadi ya. Khususnya pasal 6 sampai 19, 20, 21, 22 belum terjadi. Belum. Kapan terjadinya? Nanti waktu kita diangkat ke sorga. Jawabannya ya. Kapan terjadinya? Waktu kita diangkat ke sorga. 1 Tesalonika pasal 4, tolong dicatat. 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan kita akan diangkat ke sorga ketika orang yang mati dalam Yesus diberi tubuh mulia dan kita yang masih hidup diberi tubuh mulia dan Tuhan Yesus membawa kita ke sorga. Kenapa? Karena di dunia ini akan dikuasai oleh antikristus untuk 7 tahun. 3,5 tahun dia menawarkan kedamaian semu dan 3,5 tahun Tuhan akan menghukum dunia ini dengan begitu banyak tulah. Tulahnya adalah 7 materai, 7 trompet, dan yang terakhir 7 cawan murka Allah. Serinya begini. Nah saya tanya, untuk panitia semua nomor WA kalian sudah terrekod belum? Ada? Ada ya? Nanti dikirim ya slide yang saya sudah konversi dengan PDF. Semua bisa buka PDF kan? Oke. Meterai ada berapa di situ? 7 kan? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian meterai yang ke-7 itu sebenarnya adalah sangkakala ke-7. Kemudian sangkakala ke-7 sebenarnya adalah cawan murka Allah. 1, 2, 3 sampai 7. Seri ya, ini gambar yang sangat penting untuk memahami Wahyu ya pasal 6 sampai pasal yang ke-16.
Lanjut. Nah, ini ya. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Ada 7 materai. Materai yang ketujuh memperkenalkan 7 trompet. Ya, kemudian trompet ketujuh mengumumkan kerajaan Yesus sudah di bumi, yang sudah di bumi. Yesus sekarang punya kerajaan. Kerajaannya adalah di dalam lubuk jantung kita yang percaya. Apa itu kerajaan? Kerajaan itu adalah raja memberikan perintah karena dia sudah menolong kita. Itu kerajaan. Nah, perintah dalam Alkitab Perjanjian Baru, tolong dicatat, itu lebih dari 1000 perintah. Berapa perintah? 1000. Apa contohnya perintah dari Perjanjian Baru? Coba buka Kisah Rasul 16 ayat 31 yang kita cantumkan di atas tembok chapel. Tapi terjemahan bahasa Indonesia ada sedikit kesalahan. Akan kita koreksi. Bukan akan selamat, tapi akan diselamatkan. Ya, you will be saved. Ya, itu passive voice ya. Kalau belajar bahasa Inggris kamu tahu itu passive voice. Kita baca kata akan selamat diganti dengan akan diselamatkan. Kita baca 1, 2, 3 ayat 31 Kisah Rasul 16. Nah, percayalah itu perintah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kata percayalah adalah perintah. Kalau perintah Tuhan kamu lakukan, kamu diberkati. Kalau perintah Tuhan kamu tolak, kamu dikutuki. Gampang sekali. Ya, kalau ada perintah, ada hukum kamu ikuti, kamu jadi maju. Kalau ada hukum kamu langgar, kamu ditangkap polisi, kamu akan dihukum. Makanya ya, menjalankan hukum di satu negara, menjalankan peraturan di sekolah, di keluarga, di masyarakat itu sangat penting. Contohnya ya, negara yang paling maju di Asia itu Singapura. Singapura adalah negara yang taat hukum. Hong Kong juga begitu. Negara-negara yang taat hukum itu lebih maju daripada negara yang melanggar hukum. Dan orang yang melanggar hukum tidak dihukum. Paham? Karena hukum itu Tuhan yang memberikan kepada Musa, dan dari Musa turun hukum Roma, dari hukum Roma turun hukum Belanda hukum Indonesia. Jadi nggak bisa lari hukum dimanapun dari hukum, namanya hukumnya Musa, 10 hukum. Nah, lanjut ya. Selalu diingat ya, 7 materai, 7 trompet, 7 cawan murka Allah. Sebut ya, 1, 2, 3. 7 materai, 7 trompet, 7 cawan murka Allah. 7 materai secara singkat, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau. Itu materai pertama. Kamu tahu waktu materai itu menutupi ya gulungan buku. Zaman dulu itu buku tidak seperti ini. Buku itu dalam gulungan kertas. Dalam apa? Dan setiap tempat ditutup dengan segel, jadi nggak bisa dilihat isinya. Jadi waktu Yohanes berada di sorga, ada gulungan kertas, ada 7 materai yang menutupinya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuka buku ini. Malaikat pun tidak. Orang-orang yang ada di sorga yang percaya Yesus juga tidak. Yohanes akhirnya dia menangis loh, menangis. Dan ada yang berkata pada dia, jangan menangis Yohanes, ada yang bisa membuka materai. Siapa dia? Anak domba yang sudah disembelih. Tolong diingat ya, kalau kamu membaca kitab Wahyu, gelar Tuhan Yesus yang paling banyak di kitab Wahyu adalah anak domba Allah yang sudah disembelih. Nah, di sini saya punya buku The Wonderful Names of Our Wonderful Lord. Di dalam buku ini dicantumkan lebih dari 365 gelar dari Tuhan Yesus. Nama-nama dan gelar Tuhan Yesus. Ya, silakan diedarkan ya. Nah, coba dilihat. Ada 365 ya.
nama-nama dan gelar. Kalau kamu percaya Yesus, kamu belajar setiap hari satu namanya, satu gelarnya, kamu akan diberkati. Oke, tolong diedarkan buku itu. Jadi di Wahyu ini, apa nama Tuhan Yesus yang paling sering disebut? Apa? Anak domba Allah yang sudah disembelih untuk menebus dosa kamu dan saya. Nah, kalau kita lihat waktu dikatakan pada Yohanes ada anak domba Allah yang bisa membuka, maka senang dia. Kemudian gulungan kitab itu diserahkan kepada anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dia membuka materai ini satu persatu. Dan ternyata materai pertama kuda putih, materai kedua kuda merah, materai ketiga kuda hitam, materai keempat kuda hijau, materai kelima ada orang berdoa di bawah mesbah karena mereka sudah disembelih, karena mereka percaya Yesus. Kemudian materai ke-6 dibuka, ada bencana kosmik. Materai ke-7 sunyi setengah jam di sorga karena persiapan malaikat untuk meniup trompetnya. Allah itu selalu ya melakukan persiapan sebelum pekerjaan yang sesungguhnya dia lakukan. Seperti kalian kan, tidak lama lagi akan menghadapi ujian akhir, maka mulai dari sekarang kamu mempersiapkan diri. Nah, nanti kita akan belajar 7 trompet. Setelah 7 trompet, ada 7 cawan murka Allah. Selalu ingat begitu ya. 7 materai, 7 trompet, 7 cawan murka Allah. Kita lanjut. Ini semua tidak terlepas dari Daniel pasal 9. Allah memberitahu kita zaman ini akan berakhir dengan cara seperti ini. Yaitu 70 kali 7 tahun. 70 kali 7 tahun, 7 tambah 62 kali 7 sudah terpakai, yaitu membangun bait Allah, dan Yesus disalib, sudah terpakai 69 minggu. Nah, sekarang yang satu kali 7 ini belum terjadi. Makanya di antara 69 kali 7 dengan 1 kali 7 ada yang dinamakan zaman gereja. Zaman apa? Sekarang ini zaman gereja loh. Begitu gereja itu diangkat, orang Indonesia yang percaya, orang Amerika yang percaya, diangkat oleh Yesus ke sorga, di bumi ini tidak ada lagi gereja. Kamu baca di Wahyu ya, dari pasal 6 sampai 19 tidak disebut kata gereja. Hanya di pasal 2, pasal 3 ada kata gereja. Kenapa? Karena begitu kita diangkat, siapa di bumi ini yang punya kitab suci? Orang Israel. Orang siapa? Orang Israel. Mereka heran kenapa nih orang Kristen pada hilang semua. Baru mereka mulai percaya pada Yesus. Orang Israel ya pada zaman Yesus tidak banyak yang percaya Yesus, sehingga mereka menolak Yesus. Oke. Jadi waktu orang Kristen itu sudah tidak ada kan, orang Israel tuh heran, kok bisa ya ini orang Kristen tidak ada? Kemana mereka? Oh, kitab Wahyu mengatakan mereka sudah dijemput Yesus ke angkasa. Nah, pada saat itu memang 3,5 tahun mereka berkawan dengan antikristus, tapi nanti 3,5 tahun berikutnya mereka akan diburu, mau dihabiskan dari dalam dunia. Kemarin saya sudah katakan di dunia ini tidak ada satu bangsa yang mau dimusnahkan oleh bangsa lain. Tidak ada. Tidak ada orang mau memusnahkan bangsa Indonesia, nggak ada. Belanda menjajah, Belanda tidak ingin memusnahkan bangsa Indonesia. Tidak ada orang yang ingin memusnahkan bangsa China, tidak ada. Tapi kalau kamu baca sejarah, ada orang yang ingin memusnahkan bangsa Israel. Kenapa? Sebelum Yesus lahir, kalau orang Israel itu semuanya mati, maka Yesus nggak bisa lahir dan tidak ada juru selamat dunia. Kamu baca kitab Esther. Orang itu bernama Haman. Dia sudah dapat kuasa dari superpower rajanya untuk membasmi orang Yahudi di seluruh negeri. Akhirnya Tuhan menyelamatkan orang Yahudi melalui Esther dan Mordekai. Baca kitab Esther. Perang Dunia Kedua, siapa yang ingin membunuh orang Yahudi? Hitler. Berapa banyak yang dia bunuh?
6 juta orang Yahudi. Kemarin saya sudah katakan kalau kamu ke Teheran, ada jam dinding di ibu kota Teheran, mereka mengatakan tahun 2040 semua orang Israel itu habis dari bumi. Makanya pemimpinnya yang sudah dibom mati itu sangat ingin membuat bom atom. Kenapa orang Israel mau dimusnahkan oleh iblis? Kalau orang Israel tidak ada di bumi ini lagi, Yesus tidak bisa datang jadi raja mereka loh. Ingat ya, harus ada orang Israel tetap eksis. Supaya waktu Yesus datang, dia jadi raja orang Israel di Yerusalem. 1000 tahun lamanya. Nih. Kerajaan 1000 tahun ini ya, kalau kamu baca, Yesaya 11. Tolong ditulis, Yesaya 11. Yesaya 65. Yesaya 66. Gelar Yesus Raja Damai, betul-betul dia membuat bumi ini damai. Kenapa? Karena dia menangkap iblis dan pengikutnya dimasukkan ke ruang jurang tanpa dasar. Dan pada saat ini binatang-binatang yang memakan daging dibuat tidak makan daging lagi. Singa makan apa? Makan rumput sehingga singa bisa berkawan dengan domba. Tidak ada lagi diperlukan tentara. Semua budget untuk militer dialihkan ke pertanian sehingga negara di dunia ini makmur dan hidup manusia bisa 1000 tahun. Baca Yesaya pasal 11, Yesaya 65, Wahyu 20. Nah, saat itu kita akan menjadi raja bersama Yesus. Yesus raja segala raja. Nah, setelah ini baru langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ini sudah kekal. Saya lanjut. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya secara lengkap ini ya. 7 kali 7, 62 kali 7, 69 7 sudah selesai. Masih tunggu ya 1 kali 7 di sini belum terjadi. Kapan terjadi? Segera. Ya, tandanya sudah kemarin kan. A, B, C, D, E, F, G. Aspal. Bangsa perang lawan bangsa. Celaka kosmik, gempa. Terus dosa makin merajalela. Terus fitur antikristus. Genapi nubuat tentang bangsa Israel sudah terjadi. 1948 mereka merdeka dan mereka punya presiden, dan perdana menteri, tapi tidak punya raja. Ingat waktu Yesus disalib, apa tulisannya? INRI kan? INRI. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Sudah terjadi? Belum. Kapan terjadi? Nah, nanti waktu dia datang di sini, kerajaan 1000 tahun. Setelah 1 kali 7 itu selesai. Nah, kita sudah masuk ke materai. Gulungan kitab itu ada 7 materai. Begitu materai itu bisa dibuka, ini di surga ada kebaktian, ada Allah Bapa, ini Yesus anak domba Allah, dan ada mesbah, orang yang tadi dikatakan berdoa karena mereka dibunuh. Mereka berdoa, berapa lama lagi Tuhan kami tidak dibalaskan orang-orang yang membunuh kami. Ada malaikat, ada orang percaya. Malaikat kalau terbang perlu sayap enggak? Hah? Perlu. Itu sayap itu buatan manusia ya, nggak perlu sayap. Memang ada sayap malaikat ya di dalam kitab Yesaya, sayapnya 6. Sayapnya berapa? 6. 2 untuk tutupi kaki, 2 untuk tutupi muka, 2 untuk terbang. Mulutnya selalu berkata apa? Suci, suci, suci. Baca ya Yesaya pasal berapa? Pasal 6. Nah, kenapa tutup kaki? Hormat sama Tuhan. Ya seperti kalau kita masuk rumah orang, kita tak pakai sepatu kan, buka sepatu kan di depan pintu rumah. Kenapa tutup muka? Jangan sombong, jangan sombong. Ini untuk melayang dan mulutnya hanya ngomong suci, suci, suci. Kalau kamu baca Wahyu pasal 4 juga sama. Kata-kata mereka tidak pernah berubah. Suci, suci, suci. Kenapa 3 kali? Ernest, kenapa 3 kali? Kenapa sucinya 3 kali? Kenapa enggak 4 kali? Rolensia? Kenapa 3 kali? Bapa suci, Putra suci, Roh suci. Ingat ya? Oke. Nah, ini materainya ya. Sekarang namanya segel, ya. Namanya apa?
Segel bahasa Inggrisnya seal. Materai zaman dulu tuh pakai satu pes ya. Setelah dipes begini, itu dikasih stempel. Stempelnya bukan tinta ya, tapi seperti cap. Kamu pernah lihat jean Levi's kan? Jean apa? Levi's. Ini kulit. Terus kenapa ada tulisan Levi's ya? Itu adalah cap panas ya, seperti kalau orang memelihara sapi ya, dicap panas dan tanda itu miliknya. Materai ini dibuka ya oleh ini, siapa dia? Siapa dia? Anak domba. Siapa dia? Tuhan Yesus. Oke. Nah, kita lihat simbolnya. Ini sangat menarik. Waktu saya melihat warna kuda pertama putih, warna kuda kedua merah, kuda ketiga hitam, kuda keempat hijau. Bendera mana nih? Polandia. Ini banyak negara-negara Islam termasuk Palestina, warna benderanya begini. Putih, merah, hitam, dan hijau. Ya, gampang diingat ya, kalau kamu melihat ada bendera-bendera yang berkibar seperti ini di Indonesia, kadang-kadang mereka kibarkan. Nah, sekarang apa maknanya? Bendera warnanya merah, kudanya merah, itu lambang perang. Kuda putih, lambang damai semu. Bahasa Indonesia terjemahannya tidak betul. Penunggang kuda putih tidak membawa panah, tapi membawa busur. Ya, dalam bahasa Inggris ya, bow. Kuda merah, lambang perang, karena akan diizinkan antikristus untuk memberikan damai secara semu di bumi 3,5 tahun. Dia berhasil menaklukkan seluruh dunia tanpa dia keluarkan satu peluru. Semua negara ikut dengan dia. Ya, ini antikristus. Setelah itu perang, setelah itu lapar, setelah itu sampar. Ya, untuk membuat manusia banyak yang sakit dan mati. Nah, kamu lihat ya simbolnya. Merah itu kedua, putih yang pertama, hitam yang ketiga, hijau yang keempat. Ini kira-kira kuda-kudanya dan penunggangnya seperti ini. Ini bukan saya yang menggambar, tapi ini AI ya, Pak? AI ya. AI sekarang sangat jago ya. Nah, lihat kuda yang pertama putih memegang busur, tapi di busurnya tidak ada anak panah. Artinya dia menaklukkan seluruh dunia dengan propaganda dan semua orang ikut dia. Indonesia mau ikut nggak? Ikut. Malaysia ikut nggak? Ikut. Semua ikut, gak ada yang berani melawan dia. Dia buat apa? Tidak ada lagi mata uang rupiah, tidak ada lagi ringgit. Semuanya mata uang mirip dari antikristus. Tidak perlu lagi ada fluktuasi tukar. 3,5 tahun dia buat damai, semua agama dibuat bersatu, dan dia izinkan Israel, tujuannya membangun bait Allah di Yerusalem. Tidak ada yang protes. Namanya bait Allah Tribudasi. Kenapa? Karena setelah 3,5 tahun dia akan masuk ke bait Allah itu. Dia mengatakan, saya adalah Kristus. Semua agama itu dihapus. Semua dunia ini orang-orangnya harus menyembah pada saya. Nah, saat itulah Tuhan menumpahkan ini tulahnya. Kuda merah, kuda hitam, kuda hijau. Ya, tulah dijatuhkan ke bumi. Kenapa? Karena manusia menyembah setan. Setan kan tidak nampak kan, tapi lewat siapa? Antikristus. Siapa dia? Seorang laki-laki, bisa orang Yahudi, bisa bule, bukan orang Tionghoa ya. Karena Roma yang bangkit. Dia masuk ke bait Allah seperti Kristus. Dia punya luka, tapi dikatakan lukanya sembuh. Dan semua dunia itu kagum sama dia, dan semua dunia menyembah dia. Kalau tidak menyembah dia, tidak dikasih tanda 666 di sini dan di sini, tidak boleh beli, tidak boleh jual. Zaman dulu kita nggak paham ya, kok nggak boleh beli, nggak boleh jual. Kalau zaman sekarang kita mengerti. Kalian masih sangat muda, belum pernah mengalami zamannya saya dulu. Zaman saya dulu, ya,
Pembayaran pertama dengan uang kertas, uang logam. Setelah itu ada namanya kartu kredit. Kartu apa? Nah, kartu kredit itu ya sangat menarik ya. Tidak perlu bawa uang, tinggal dimasukkan dan digosok begini, tanda tangan loh zaman dulu loh. Nggak ada verifikasi elektroniknya. Nggak ada zaman dulu. Ya, kartu kredit. Nah, setelah itu ada ATM kan. Setelah itu ada ATM, ada HP, ada QRIS, macam-macam sekarang. Satu saat nanti uang itu tidak lagi di dalam HP kamu, kartu kamu, tapi di mana? Di dalam tubuh kamu, biometrik, dan tidak ada tanda 666, tidak boleh beli, nggak boleh jual. Orang yang percaya Yesus pada saat itu, orang Yahudi, semuanya akan dibunuh oleh antikristus. Kalau Kristus menyelamatkan orang, kalau antikristus apa? Banyak membunuh orang secara legal. Nanti kalau di zaman antikristus kamu mau search di Google tentang Yesus, gak ada lagi yang muncul yang benar, semuanya yang salah. Paham ya? Jadi video-video kita di YouTube ya, semuanya sudah dihapus oleh antikristus, gak ada lagi. Semua ya yang bisa diakses di dalam kerajaan antikristus, semuanya itu bohong. Semuanya apa? Bohong. Nggak ada lagi itu ajaran tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Semuanya sudah nggak ada. Kuda pertama apa? Putih. Kuda kedua merah. Kuda ketiga hijau. Kuda keempat, nah ayo sebut. Pertama apa? Putih. Kedua merah. Ketiga hitam. Keempat hijau. Meterai kelima, kamu lihat ya, ada seruan di bawah mesbah. Ini orang-orang yang di zaman itu karena percaya Yesus, kebanyakan mereka orang Yahudi, dan orang-orang yang bukan Yahudi dibunuh oleh antikristus, dan mereka berada di bawah mesbah di sorga. Mereka berkata pada Tuhan, how long, berapa lama lagi Engkau tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi begini loh, kalau pada zaman sekarang kamu percaya Yesus, paling-paling kamu dibenci. Tapi pada zaman ini orang yang percaya Yesus bukan lagi dibenci, harus wajib dibunuh. Harus apa? Nah, sehingga orang-orang yang mati itu begitu banyak ya, kalau mereka percaya Yesus harus membayar dengan nyawanya. Kalau sekarang kita paling ya diolok-olok, dianiaya kalau kamu percaya Yesus. Materai ke-6. Ya, jadi ini materai ke-5 digabung dengan ya, keadaan kebaktian di sorga. Nah, materai ke-6 dibuka, ada goncangan kosmik. Nih, apa itu goncangan kosmik? Bulan jadi darah, kemudian banyak bintang-bintang jatuh ke bumi, dan matahari menjadi gelap. Siapa yang bisa buat seperti itu? Siapa? Penciptanya kan? Kapan Tuhan buat matahari gelap? Kapan? Pernah nggak Tuhan membuat matahari jadi gelap? Pernah tidak? Nggak pernah. Dia buat matahari gelap di Mesir. Di mana? Mesir. Tulah ke-9. Dia buat matahari gelap pada saat Yesus disalib. Masih ingat nggak? Waktu itu jam 12 gelap sampai jam 3. Ya, bulan jadi darah. Ini bukan satu dongeng ya, ini akan Tuhan lakukan. Kenapa? Karena orang di bumi menyembah siapa? Kristus palsu, dan membunuh orang yang percaya Kristus yang asli. Ya, pada saat itu. Nah, kalau kamu lihat pada saat materai ke-6 dibuka, terjadi gempa bumi, matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah, matahari menjadi gelap seperti apa? Ini rambut kita yang hitam. Tuhan kalau mengajar kita, dia ingin kita selalu ingat ya. Kalau kita lihat matahari, oh terang sekali kan. Tapi kalau kamu lihat rambut hitam, nanti matahari akan dibuat jadi apa? Hitam, nggak bercahaya. Kamu tahu nggak, matahari itu adalah anugerah Tuhan untuk semua manusia. Matahari kita di sini sama dengan matahari yang ada di penjara.
Udara kita di sini sama dengan udara yang orang hidup di penjara, sama, hujannya sama. Tuhan nggak mengatakan, oh itu penjara, ya banyak penjahat di situ, saya kasih udara yang lebih kotor, nggak. Semuanya sama. Itu namanya apa? Anugerah umum. Anugerah apa? Umum, tidak perlu dibayar. Tapi kita punya anugerah khusus dalam Yesus. Yang khusus itu tidak bisa kita beli, tetapi gratis. Paham ya? Yang paling penting tidak perlu dibeli, gratis. Ya, saya selalu katakan ya. Air, tadi saya ketemu peserta camp. Dia tanya saya, di mana isi air? Kalau nggak salah Gilbert ya. Karena airnya ya belum terbeli waktu itu. Sekarang sudah ada air nggak? Ada ya? Nah, air itu 1 liter berapa? 1 galon berapa? Berapa ayahmu jual air? 1 galon berapa? Berapa liter? 19 liter. Berapa harganya? 10.000 karena airnya bagus ya. Dekat ayahnya jual air di ini di sebelah Indomaret ya. Di Karya Baru ya. Nah, itu tokonya. Karya Baru ada Indomaret, sebelahnya ada depot air ya. 10.000 ya, 20 liter. Jadi 1 liter berapa kalau 20.000? Kalau 10.000. 5.000 kan? 500 perak kan? Air ya. Nah, air itu lebih penting daripada nasi. Kalau orang tidak makan nasi karena ususnya dipotong, tadi ada fotografer namanya Samuel, bapaknya itu pernah dipotong ususnya, disambung di rumah sakit. 1,5 bulan gak makan nasi, tapi diinfus masih bisa hidup. Artinya air harus terus ada. Tapi kalau tidak ada air, orang yang muntaber 3 hari saja tidak ada infus bisa mati. Artinya air lebih penting daripada nasi. Nasi harganya jauh lebih mahal daripada air. Jadi yang lebih mahal itu kurang penting. Nah, sekarang apa yang lebih penting daripada air dan nasi? Tidak perlu bayar. Udara. Apa? Udara. Kalau kamu percaya Yesus juga nggak perlu bayar. Kamu nggak mampu bayar untuk produksi oksigen. Ya. Oksigen itu luar biasa. Kita menghirup oksigen, kita keluarkan karbon, dan pohon menghirup karbon yang kita keluarkan, diprosesnya dengan fotosintesa dan dikeluarkan oksigen. Jadi kita sudah belajar 6 materai. Nah, sekarang materai yang ke-7 tadi sudah dibaca terakhir oleh Septian ya. Materai ke-7 itu persiapan untuk 7 trompet. Sunyi setengah jam. Kenapa sunyi? Kenapa surga itu dibuat sunyi? Karena nanti ketika 7 trompet ini ditiup, bumi ini akan banyak orang yang mati. Dan Tuhan tadi saya katakan selalu sebelum melakukan segala sesuatu berikutnya selalu ada persiapannya. Nah, kamu juga ya sebagai orang harus punya persiapan. Nah, ini kamu dapat baca tadi yang dibaca oleh Septian dalam materai yang ke-7. Nanti kita kembali lagi, kita akan belajar 7 trompet dan 7 cawan murka Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih karena pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar dari kitab Wahyu. Kiranya Engkau menolong kami untuk terus belajar firman-Mu ini, agar kami tahu apa yang sudah ditulis dalam Alkitab semuanya adalah benar, dan semua yang Engkau rencanakan pasti Engkau laksanakan. Buatlah kami semua sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, kepada Tuhan Yesus melalui firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Ampunilah dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin.